Sesudah keluar dari rumah Tejo dan Lastri, saya sungguh sangat terkesan karena ini kayak pertama kali saya ngelihat ada rumah hantu, tapi ada dua fungsi, dua bentuk itu. Jadi bisa jadi rumah hantu, tapi bisa juga jadi sebuah museum dengan informasi, bukan cuma sekedar takut-takutin doang. Bukan berarti nggak takut ya, karena waktu dia berubah jadi rumah hantu, sebenarnya ya kayak settingannya dan segala macamnya itu cukup bikin tegang. Jadi ya ini beneran kayak pengalaman 2-in-1, jadi satu di dalam rumah hantu dan museum ini. Terus kalau tentang museum mitos, jadinya ya pas sisi terangnya nih ya, dia tuh penuh banget sama informasi tentang macam-macam hantu, macam-macam lelembut, macam-macam makhluk siluman dari dunia lain gitu. Jadi yang kalau misalnya buat yang sangat suka sama beginian, ini sumber informasi yang sangat padat. Halo Kak Ratna. Halo. Ya ini mau tanya nih, tadi gimana kesannya masuk rumah hantu Tejo dan Lastri? Jadi Masuk rumah hantu Tejo dan Lastri, kita jadi lebih banyak tahu ya tentang dari awal kenapa ceritanya, dan maksudnya kita datang ke satu tempat rumah hantu tapi ada ceritanya gitu, dan itu jarang banget sih ditemukan di tempat-tempat lainnya. Karena kalau misalnya di tempat lainnya kan ya udah nakutin aja, jump scare dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan di sini ada sejarahnya juga, dijelaskan juga gitu, jadi menyenangkan. kalau untuk yang museum mitos gimana tadi kesannya masuk museum mitos? Apa yang didapat dari adanya museum mitos ini? Oke, untuk museum mitos di sini kan kita juga jadi tahu gimana sejarah-sejarahnya mereka, kenapa mereka ada di dunia, kenapa kita bisa tahu mereka ada gitu. Dan ternyata misalkan yang kuntilanak ternyata jenisnya banyak banget. Terus Mr. Candy itu, Jumping Candy itu ternyata juga banyak banget gitu jenis-jenisnya. Terus alasannya kenapa mereka ada, itu beneran mengedukasi kita kan. Terus yang dikasih tahu juga kenapa dari sisi psikologisnya kali ya, dari sisi psikologisnya juga dikasih tahu kenapa mereka itu bikin kita takut gitu. Dan yang paling menakutkan memang hal-hal yang real kan sebenarnya gitu, daripada si hantunya itu sendiri gitu. Thank you. Halo Kak Reva. Halo. Nah ini tadi kan udah masuk ke rumah hantu Tejo dan Lastri ya. Gimana kesannya masuk tadi? Saya sih yang pertama pasti menyeramkan ya. Nah, namanya rumah hantu. Itu berarti tandanya sudah didesain dengan bagus, dengan rapi gitu ya. Sudah direncanakan dengan cukup matang lah berarti. Sudah sangat baik berarti secara desainnya. Itu untuk rumah hantunya kan. Oke. Kalau untuk yang museum mitos gimana kesannya masuk museum mitos ini? Kehadiran museum mitos itu bawa pengaruh apa enggak sih? Kalau museum mitos sendiri itu baik ya, bagus ya. Jadi dalam artian itu nambah ilmu baru juga untuk masyarakat ya. Mungkin kita bilangnya lebih pengetahuan sih, knowledge. Jadi itu bisa menambah pengetahuan juga, terutama untuk hal seperti ini kan juga sekarang udah mulai lebih sedikit ya, banyak ceritanya dibandingkan edukasi dan informasinya. Jadi kalau buat saya sih untuk museum mitos itu sudah cukup baik. Mungkin nanti paling ditambahin lebih banyak lagi aja. Thank you. Sama-sama.